atau yang sangat-sangat matematik, mungkin teman-teman yang di pemodelan. Nah, tapi tetap insya Allah Anda akan menjadi alumni S3 Fakultas Teknik UI, insya Allah dalam 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun akan datang. Ya, itu saja. Silakan tanya jawab dari apa yang disampaikan oleh Mas Firza terkait ini. Saya serahkan ke moderator. Iya, terima kasih Prof. Surya atas pengenalan dari riset grup ICT MPR. Selanjutnya kita lanjutkan untuk tanya jawab. Sekiranya ada pertanyaan dari peserta, silahkan angkat tangan, nanti akan saya berikan mikrofonnya. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dodi. Kebetulan saya baru saja join di program S3 ya, sama bareng Bu Sita dan Bu Lesti. Tapi saya agak karena saya pernah dengar itu tentang teknologi Open Run ya. Tahu ya Pak? Yang Open Run sedikit ya. Iya itu. Nah itu kan sifatnya open ya. Dia tidak condong ke provider tertentu, padahal di skema regulasi terkait frekuensi ya kalau nggak salah ya, itu kan dibagi 3 kan, Indonesia Timur, Barat, sama yang tengah gitu, sehingga mereka harus condong ke provider tertentu, padahal Open Run itu bebas vendor gitu. Nah saya pernah juga sempat alhamdulillah gitu ya, diundang jadi pembicara. Sekali-sekalinya itu saya diundang jadi pembicara gitu ya, bersyukur banget gitu ya. Moga-moga 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya, baru sekali gitu. Nah itu saya pernah cerita tentang itu gitu Pak. Kebetulan saat itu hadir beberapa pejabat ya, saya katakan dari saya lupa pelatihan yang buat mahasiswa yang baru lulus gitu ya, itu sekian ribu, padahal untuk Open Run aja untuk 10 engineer gitu ya, kita masih kurang gitu. Jadi masih kurang banget gitu, sedangkan titik spot yang kosong di desa-desa itu masih jutaan gitu. Saya sebut jutaan, itu datanya ada gitu ya gitu. Nah bagaimana gitu ya implementasi yang teknologi Open Run itu gitu loh. Karena kalau itu sampai bisa diimplementasikan ya, saya pikir penyerapan tenaga kerja tuh sangat masif ya, terutama yang di desa-desa yang titik spotnya itu masih kosong gitu lah. Maaf ya kalau saya nanyanya agak kemana gitu, karena ini daripada tadi nggak ada yang angkat tangan, saya angkat tangan gitu. Makasih. Baik, ini Open Run ini sebenarnya belum menjadi pembahasan riset saya, dan ada orang yang pantas berbicara tentang Open Run sebenarnya di sini. Baik, kalau saya kembalikan ke sini, maka ke riset saya adalah ini terkait dengan spektrum manajemen. Memang sebagaimana disampaikan Prof. Surya tadi bahwa core-nya ini lebih ke teknik. Jadi bagaimana mengalokasikan spektrum. Di spektrum itu yang frekuensi yang dari 0 sampai sekian, frekuensi 2,4 giga, frekuensi 5 giga gitu. Nah kemudian mungkin gini sederhananya, kita mungkin pernah tahu bahwa ada satu frekuensi yang sangat terkenal dan dia digunakan oleh berbagai macam teknologi, yaitu 2,4. Itu disebut dengan sharing frekuensi. Jadi 2,4 giga digunakan bersama-sama berbagai macam teknologi gitu. Jadi di 2,4 itu ada Wi-Fi, mungkin kita tahu, terus kita menggunakan Bluetooth pun banyak versinya, kemudian atau TWS ya, TWS mungkin yang teman-teman lebih mengenal, kemudian ada Zigbee, dan bahkan teknologi-teknologi lain di 2,4. Mereka hidup bersama-sama, teknologinya beda-beda, tapi tidak saling mengganggu, bisa beroperasional.
mouse 2,4 giga. Itu mouse itu menggunakan 2,4 giga hidup. Apakah suaranya mouse terdengar di TWS teman-teman atau suara TWS itu masuk ke dalam WiFi? Dia tidak, tapi bisa hidup bersama-sama. Nah, di sinilah spektrum manajemen. Spektrum manajemen artinya bagaimana kita mengoptimalkan sebuah rentang frekuensi sehingga bisa dipakai oleh berbagai macam teknologi secara bersama-sama. Jadi belum sampai kepada core engine-nya, open run-nya. Masih dalam level basicnya, yaitu frekuensinya. Nah, yang kami bahas di sini adalah 6 giga tadi. 6 giga itu sekarang sudah dipakai untuk microwave link, yaitu salah satu aplikasi tersederhananya adalah menghubungkan BTS ke BTS. Bagaimana satu BTS dengan BTS lain berkomunikasi, dia menggunakan microwave link di pita 6 giga. Nah, kenapa pakai frekuensi? Tadi sebagaimana disampaikan Prof. Surya, kalau kita ngomong maksimalnya, optimalnya, fiber optik dia harus berkomunikasi. Tapi ini Indonesia gitu, kadang-kadang gempa, fiber optik putus. Kadang-kadang dipisahkan oleh laut. Bagaimana nyelam untuk menghubungkan itu? Bahkan ketika memasang palaparing, itu ada salah satu titik, palaparing itu harus memutar fiber optiknya. Karena itu adalah lintasan paus Indonesia. Jadi palaparing itu nggak bisa tiba-tiba Sumatera Jawa disambung, seret lurus begitu. Dia tidak bisa karena harus ada titik-titik tertentu misalnya terkait dengan ekosistem biologi dan sebagainya. Nah, ketika itu terhambat, ada tantangan, maka solusinya adalah microwave link. Nah, sekarang posisinya ada microwave link di 6 giga. Kemudian ada tadi ATM, dipakai untuk ATM. Jadi berkomunikasi bagaimana ATM itu bisa berkomunikasi dengan satelit dan ketemu dengan servernya di banknya supaya teman-teman bisa narik uang. Tapi ATM-nya itu adanya di puncak gitu misalnya, di puncak Bogor gitu, yang tidak ada fiber optik. Maka mereka butuh satelit itu. Nah, semua itu ekosistem itu sudah dipakai oleh teknologi-teknologi itu. Kemudian kita butuh yang baru. Kita butuh nih karena wifi kita lambat, misalnya wifi UI lambat nih, gimana caranya supaya lebih cepat gitu kan? Ya kan di sekitaran UI banyak ATM, di sekitaran UI banyak microwave link. Nah, kita harus ngembangin ini wifi itu. Nah, itulah jadi masih dasar belum sampai open run. Nah, ini di dalam grup riset kami mungkin ada Mas Janar itu lebih kepada seluler gitu. Lebih tahu banyak tentang open run, nanti bisa lanjut bisa diskusi. Dan kalau saya lebih kepada tadi manajemen bagaimana meletakkan mencari peluang untuk konsisten. Nah, mencari peluang konsisten kembali kepada yang Prof. Surya sampaikan, core kita tetap teknik. Jadi kita menghitung powernya, kita menghitung QoS-nya, kita menghitung tinggi antenanya gitu. Jadi basicnya itu tetap teknis, namun hasilnya adalah tadi sebuah manajemen, sebuah pengaturan gitu. Kalau empat-empatnya kita pasang semua di UI, maka pengaturannya harus seperti ini. Semua akses point yang Wi-Fi 6E harus indoor, nggak boleh keluar dari ruangan. Tidak boleh dipasang di lorong-lorong, tidak boleh dipasang di kantin karena kantin terbuka gitu. Itu bentuknya manajemen. Tapi startnya adalah dari teknis tadi, dari sebuah perhitungan, kalkulasi, bahkan uji coba teknis. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan lagi. Sekalian sesi ini ya, kita sama-sama membuka wawasan. Kadang-kadang banyak orang nyangka operan sudah ada di Indonesia. Udah ada belum ya? Ya, mungkin sepanjang yang saya tahu ya Prof dan mungkin Bapak Ibu semua, Open RAN itu sebenarnya udah ada. Dan Open RAN nggak hanya spesifik untuk 5G ya. Jadi di 4G pun di beberapa operator seluler itu udah dipakai gitu ya. Isunya bukan terkait frekuensi sebenarnya Open RAN. Jadi isunya lebih kepada standarisasi gitu. Jadi sepanjang Open RAN itu memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Indonesia misalnya, nah itu maka boleh dipakai gitu. Dan sepengetahuan saya 4G itu sudah beberapa menggunakan Open RAN seperti itu. Dan isunya di Open RAN itu adalah interoperability sebenarnya dengan yang produk-produk yang bermerek seperti Huawei, Nokia dan lain-lain. Sepanjang itu bisa interoperability, ya itu harusnya nggak jadi isu. Jadi sebenarnya Open RAN itu bisa dipakai. Dan juga mungkin tambah informasi di Telyu ya, itu ada TIP Lab namanya, itu ada lab yang melakukan riset di
terkait Open Run ini. Jadi mungkin kalau ingin lebih dalam lagi terkait Open Run, risetnya bagaimana, itu bisa ke TIP Lab, itu kerjasama dengan negara-negara lain seperti itu dengan DLU. Mungkin itu yang bisa saya share sepanjang pengetahuan saya. Terima kasih. Ya, apakah cukup jawaban dari Pak Wijanegro tadi masalah Open Run? Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta terkait challenge dari 6 GHz-nya ya? Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwan dari Teknik Elektro, baru riset di 2023, bimbingan dengan Prof. Muli. Pertanyaan saya tadi menarik tentang spektrum band di Indonesia ya. Rencana riset saya pengembangan keamanan jaringan di 5G Advance menuju 6G. Tadi saya melihat Pak Firja membahas mengenai 5G ya, dalam spektrum di 6 GHz. Kalau saya melihat kan di timeline ITU di 2023 ini kan sudah masuk rilis 18 ya ke 19. Di situ 5G increased 20 GHz dan sudah masuk ke AI ya. AI. Nah, itu yang saya pertanyakan bagaimana mengenai spektrum untuk rilis untuk yang AI-nya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah ketika berbicara rilis 18 sama rilis 19 itu adalah output dari 3GPP. 3GPP itu semacam kumpulan atau konsorsium vendor atau industri dari seluler tadi yang 4G, 5G, 6G. Nah, sedangkan ITU sendiri itu berbeda, dan ITU itu berbicara tentang 5G, dia akan menyebutnya IMT 2020 begitu. 6G IMT 2030. Jadi bahasanya berbeda walaupun benda yang dibahas sama seperti itu. Nah, kebetulan yang untuk World Radio Communication yang 2023 ini nanti akhir tahun ini insya Allah itu yang dibahas adalah pita 6 giga di seputaran pita 6 giga untuk 5G. Jadi bagaimana pengalokasiannya tadi yang seperti saya sampaikan, apakah dimungkinkan untuk menggunakan 5G di pita 6 giga. Nah, jadi ITU sendiri dari spektrum manajemen belum membahas kepada AI-nya gitu. Jadi spektrum itu lebih kepada alokasinya saja, jadi penggunaan. Apa yang di-deliver di sana untuk AI-nya tidak dibahas di sektor radio. Jadi fokus saya di sektor radionya, seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan AI ini, kalau dari spektrum sendiri, kami juga sedang mendevelop AI, artinya AI ini dalam konteks manajemennya. Automatic, saya sebutnya apa ya, jadi semacam automatic coordination zone. Jadi ketika ada teknologi baru yang masuk dalam spektrum tertentu, maka dari database yang ada, belum sampai AI sebenarnya, machine learning, jadi dari parameter yang ada, kita itu bisa memprovide bahwa Anda bisa beroperasi dengan batasan power sekian, seperti itu, dia membaca. Jadi kan seperti ya. Jadi ini waktu itu saya menggunakan jadi waktu Formula E kemarin ini Formula E di pita 3,5 ya. 3,5 itu bagian ini kan pita 3,5, ada satelit, kemudian mau dipakai untuk 5G di Formula E seperti itu. Terus kemudian kita punya, waktu itu saya masih di satelit,
saya punya data 3,5 ATM yang tersebar di radius 5 km. Parameternya sudah saya masukkan. Kemudian gimana kita mau implementasi, mau uji coba 5G waktu itu di Formula E. Jadi waktu teman-teman yang hadir Formula E mungkin sempat merasakan 5G. Kalau kita melihat kalau kita melihat begini banyaknya ATM, kita akan susah menentukan mana zona koordinasi, mana zona yang memungkinkan kita pasang, apa ATM yang terganggu oleh pancaran 5G. Akhirnya dari database yang ada, machine learning, kita kalkulasi, kita hitung irisannya dengan pancaran dari 5G yang sudah ada yang di atas, sehingga dengan dengan sederhana kita bisa hitung zona koordinasinya. Jadi sebenarnya nggak perlu semua ATM itu di shutdown atau terganggu gitu. Kita bisa memperkirakan kira-kira cuman jarak antara 500 meter sampai 1 kilometer dari pemancar dari BTS yang di 3,5 itu dia terkena oleh gangguan dari 5G seperti itu. Jadi lebih mempermudah untuk koordinasi. Jadi ini sebenarnya salah satu metode yang ingin saya tiru. Waktu itu sempat digunakan, jadi mimicking gitu ya, kita tiru tapi frekuensinya dari 3,5 dirubahnya ke 6 giga. Base-nya masih machine learning ini sebenarnya dari database yang ada. Mungkin itu kalau terkait yang ini yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Nurman, apakah cukup untuk jawabannya? Ya, oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Oke. Sebentar Pak, yang di sebelah kanan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Indra. Saya mau mengerucut saja sedikit Pak Firza. Interferensi antara radio link ya atau dengan wireless link tadi yang tadi saya lihat di Pulau Bali ke luarnya tadi ya, yang lebih dahulu ya menempatin. Nah ini dia sebagai penghuni lama dan datang nih kita di teknologi WiFi 6E kali ya. Nah, tapi kan posisi antena mereka dengan WiFi 6E tadi itu kan bisa dibedakan jaraknya dan sehingga tidak saling mengganggu karena dari antenanya ya di atas hubungan ke bawah tidak lagi menggunakan frekuensi tadi, tapi mungkin sudah menggunakan fiber optik atau kalau yang lama mungkin pakai koaksial. Nah, sehingga secara regulasi mungkin kita mesti membatasi adalah di ketinggian berapa kita bisa beroperasi di masing-masing pesawatnya tadi. Terus di mana pada aturannya WiFi 6 atau WiFi 6E tadi dia hanya berada di dalam ruangan, walaupun toh pintunya itu terbuka, mestinya dia tidak boleh mengarah ke atas, tapi dia hanya bisa menunduk ke bawah sehingga tidak mengganggu bagian frekuensi di atas. Nah, apakah memungkinkan kita bisa bersinergi tanpa wapersnya pada ketinggian yang berbeda, termasuk juga dengan sinyal dari ini ya 5G tadi ya. Jadi 5G nggak boleh lah berada di dalam dalam gedung ya, dia mesti mengalah. Karena apa? Karena WiFi 6E pun juga tidak akan dipasang di luar area. Nah, menurut saya kita membagi dalam tanda kutip ya daerah coverage atau daerah kekuasaan kita. Begitu Pak Firza. Pertanyaannya apa? Memungkinkan nggak kalau kita mengatur kita itu berada di lapisan mana atau di area mana pada operasi kerja kita? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, mungkin secara garis besar itu salah satu tujuan risetnya. Jadi coordination zone seperti itu. Tapi yang membagi itu harus jelas aturannya Pak.
Nah, itu yang sedang kami cari. Kalau tinggi, tingginya seberapa? Kalau rendah, rendahnya seberapa? Kalau menghadapnya seperti apa? Kemana? Line offsetnya seperti apa? Barriernya seperti apa? Nah, itulah yang sebagaimana disampaikan bahwa approach kita memang teknis, walaupun hasilnya nanti seolah-olah seperti product management, padahal dimulainya dari service, dan itu memang yang sedang dicari. Dan yang menarik memang kalau kami sudah mengidentifikasi sebenarnya kalau nah ini dia. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Indonesia itu menarik, nggak semuanya flat gitu. Di Pulau Jawa bisa jadi rendah gitu, tiba-tiba di Pulau Maduranya dia tinggi gitu kan. Berarti arahnya seperti apa? Antena nggak mungkin loss-nya itu lurus begitu. Bisa jadi antenanya nggak ke atas. Atau dia mempertemukan gunung dengan gunung, puncak gunung dengan puncak gunung. BTS kalau dipasang di bawah kan rugi Pak. Lebih baik di atas gitu. Tapi yang dari bawah ke atas bagaimana? Itu pertanyaan lain. Sehingga tirin juga juga diperhitungkan. Maka memang ada topologi tanah yang tinggi rendahnya ya, pemancar yang perlu diperhitungkan. Kemudian terkait dengan FSS, ini menarik nih. Ini masih dari riset kami bahwa tadi sudah Bapak sampaikan memang harus kita perhitungkan azimut dan elevation. Kebetulan saya pernah di tim satelit sekitar 2 tahun lebih. Jadi hadapnya parabola itu berpengaruh, Pak. Linknya di depan parabola, ya jelas parabolanya terganggu. Tapi kalau dia di belakang, dia nggak terganggu, walaupun dengan jarak yang sama gitu. Jadi bahkan hadapnya parabola aja mempengaruhi sebuah posisinya dari wifi yang mau kita pakai gitu. Itu baru hadap, belum lagi ketinggian atas atau bawah, kita sebutnya mendongak atau menunduk parabolanya gitu. Makin dia menunduk itu makin berbahaya bagi kita gitu, dan seterusnya. Jadi benar Pak, jadi ini termasuk bagian daripada riset kami. Jadi kami juga mengkalkulasi semua parameter dan kemungkinan terhadap peletakan penggunaan Wi-Fi 6E ini, sehingga ketika sudah ada semacam technical provisionnya, technical provisionnya, sehingga bisa diterapkan, jadi bisa digunakan, ada panduannya. Ketika ingin menggunakan Wi-Fi 6E, jadi syaratnya harus seperti ini. Salah satunya mungkin pengalaman saya dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu terkait dengan pita microwave link di 7 atau 8 giga dengan rumpin punyanya 8 BRIN. Ya itu juga sempat gangguan, saya ingat sekali, akhirnya kita bikin regulasi bahwa ada radius coordination zone. Dari punyanya 8 itu harus sekian kilometer baru boleh ada BTS microwave link, itu salah satu zone-nya. Salah satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan gangguan. Mungkin segitu aja. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi tadi? Iya, mungkin dari Pak Indra sudah cukup untuk jawabannya. Tadi dari Pak ada yang bertanya lagi tadi, Pak? Oh, sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Oke. Jika tidak ada, terima kasih kepada Bapak Firza atas diskusinya, atas penyampaian dari materinya yang telah disampaikan. Sebelum menutup acara, seperti biasa, Bapak Ibu, kita persilakan untuk foto dahulu. Jadi izinkan kami untuk menutup acara FMF pagi hari ini. Jadi semoga materi dan pembahasan diskusi yang tadi kita telah lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kami tutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.